Hai semua, perkenalkan nama saya Sultan Puga. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan 2018 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan eksplorasi pengeboran migas di WK atau Wilayah Kerja Mahakam PT Pertamina Hulu Mahakam. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari PT Pertamina Hulu Mahakam atau yang disebut dengan PT PHM. PT tersebut berdiri 1 Januari 2018 yang berlokasi di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. PT tersebut bergerak di bidang industri minyak dan energi, di mana wilayah kerja dari PT Mahakam tersebut memiliki lebih dari 1.700 km jaringan pipa, ada 103 GTS dan cluster, 26 anjungan lepas pantai, dan 6 area pemrosesan, yang dimana PT kurang lebih dari 3.500 karyawan. Nah, selanjutnya PT Pertamina Hulu Mahakam selaku operator dari wilayah kerja atau WK Mahakam yang melihat amanat pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai badan usaha milik negara. Pengelola dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi wilayah kerja Mahakam yang mengontrol operasi dan tetap menghadapkan QHSE atau yang disebut dengan Quality, Healthy, Safety, Security, dan Environment dari operasional. Selanjutnya, sudah 2 tahun sejak PT Pertamina Hulu Mahakam menjadi operator di wilayah kerja Mahakam. Berbagai upaya optimasi operasi terus ditempuh demi mempertahankan produksi dari lapangan minyak dan gas bumi yang telah dimetur di wilayah kerja tersebut. Nah, hal yang harus dijawab dari inovasi tersebut atau inovasi teknologi itu adalah bagaimana menghadirkan teknologi yang tepat untuk memproduksi minyak dan gas dari berbagai reservoir yang kecil yang sangat-sangat banyak jumlahnya. Nah, perlu juga kita ketahui karakter dari reservoir di wilayah kerja tersebut atau di wilayah kerja Mahakam tersebut sangat unik karena lokasinya yang berada di delta Sungai Mahakam dikenal dengan Belsik System. Nah, di wilayah kerja tersebut reservoir minyak dan gas tersebut berbentuk seperti ribuan kantong-kantong kecil yang tersebar di daerah atau di area rawa dan laut seluas dari 3.000 km kubik dengan kedalaman 5. Oleh sebab itu, produksi Mahakam sangat tergantung dari pengeboran sumur-sumur baru karena reservoir-reservoir itu tidak terkoneksi satu sama lain. Sejauh ini, berbagai reservoir di main zone telah diproduksi, sehingga untuk kelanjutan wilayah kerja Mahakam maka diproduksi sumur-sumur di slow zone atau zona dangkal, dan ke depan akan dikembangkan sumur-sumur high pressure high temperature atau HPHT. Nah, selanjutnya itu di PT Pertamina Hulu Mahakam tersebut para engineer-nya ini telah mengembangkan teknik metode yang aman untuk menghasilkan gas-gas di zona dangkal yang sebelumnya dinilai membahayakan atau berbahaya untuk diproduksi atau dinamakan slow gas development. Nah, sejauh ini upaya tersebut mencapai tingkat keberhasilan yang baik karena telah dibor lebih dari 2.000 sumur di zona ini tanpa adanya insiden apapun dan gasnya dapat diproduksi. Nah, kedepannya slow gas development yang telah sukses ini di kawasan rawa-rawa atau swamp area akan dikembangkan juga ke dalam atau ke lapangan-lapangan yang ada di lepas pantai atau offshore. Nah, kemudian PT Pertamina Hulu Mahakam ini juga perencanaan metode eksplorasi pengeboran high pressure high temperature atau HPHT yang dilakukan di lapangan Hulu pada tahun ini, tahun 2000. Untuk itu dibuatlah arsitektur dari eksplorasi pengeboran tersebut yang sangat khusus dan seksama karena kegiatan pengeboran nantinya akan menghadapi tantangan-tantangan dari reservoir yang sangat tinggi
atau bisa disebut dengan 13.000 atau lebih dari 13.000 PSIR, dan suhu gas yang sangat-sangat panas, bisa disebut dengan lebih dari 160 derajat Celcius. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengintegrasikan produksi dari sumur-sumur HPHT dengan fasilitas produksi yang sudah ada, karena tidak dirancang untuk produksi gas yang menggunakan teknologi HPHT. Oke, selanjutnya di perusahaan PT PHM ini, para ahli perminyakan di PHM juga telah mengembangkan arsitektur yang lebih sederhana atau bisa disebut dengan light architecture. Nah, sehingga mampu mempercepat eksplorasi pengembangan sumber-sumber gas. Optimasi ini telah dikembangkan pula dengan desain platform yang lebih tepat guna atau disebut dengan ultra minimalis platform, dengan memakai struktur G-pod ataupun brass monopod yang disesuaikan dengan kebutuhan dari PT Pertamina Hulu Mahakam ini. Sekian presentasi saya, jika ada salah kata kiranya dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.